Mertuaku membandingkanku dengan menantu yang lain karena aku pengangguran. Aku, Lily, seorang wanita biasa yang dijodohkan dengan Farhan untuk urusan bisnis keluarga. Meskipun tak ada rasa cinta yang tumbuh, aku harus menerima kenyataan ini demi menjaga keharmonisan keluarga dan bisnis yang lebih besar. Hidupku sejak kecil telah diwarnai oleh segala sesuatu yang berhubungan dengan tanggung jawab keluarga. Kami bukan keluarga kaya raya, tapi cukup dihormati di lingkungan kami. Keluarga kami dikenal sebagai pengusaha yang memiliki banyak relasi dan peluang bisnis, dan pernikahan ini adalah bagian dari strategi besar yang lebih dari sekadar urusan pribadi. Saat pertama kali mendengar tentang pernikahan yang akan diatur ini, aku merasa bingung, cemas, dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak pernah merasa bahwa aku akan dijodohkan dengan seorang pria yang bahkan baru beberapa kali kutemui. Farhan adalah orang yang berbeda dari pria-pria yang selama ini aku kenal. Ia tampak terhormat, tetapi ada jarak yang cukup jauh antara kami. Kami lebih sering berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan keluarga dan bisnis, bukan tentang apa yang kami inginkan dalam hidup atau perasaan kami masing-masing. Ketika orang tuaku mulai membicarakan pernikahan ini dengan penuh semangat, aku hanya bisa mendengarkan dengan pasrah. Mungkin bagi mereka ini adalah langkah yang tepat untuk memperkuat posisi keluarga kami dalam dunia bisnis, tetapi bagiku, ini adalah beban yang berat. Aku tidak bisa memilih untuk mencintai Farhan. Tidak bisa memilih untuk memiliki hidup yang aku inginkan. Semua sudah ditentukan, dan aku hanya bisa mengikuti arus. Apa yang seharusnya menjadi hari bahagia bagi sebagian orang, bagiku justru terasa seperti sebuah penjara yang memenjarakan kebebasanku. Aku tahu, meskipun perasaan cinta tak ada di antara kami berdua harus menjaga wajah depan untuk keluarga besar, untuk reputasi, dan tentu saja, untuk bisnis yang lebih besar. Kami berdua memiliki peran yang harus dijalani, dan peran itu harus dimainkan dengan sebaik-baiknya. Farhan, dengan segala kewibawaannya, tampak seperti pria yang bisa mengatasi segala hal dengan tenang, tetapi aku bisa melihat ada beban yang sama seperti yang kurasakan di pundaknya. Ia tidak memilih untuk menikah denganku, sama seperti aku yang tidak memilih untuk menikah dengannya. Namun, ini adalah jalan yang harus kami tempuh. Dan meskipun hati ini penuh dengan keraguan, aku tahu tak ada jalan lain. Di dunia ini, ada banyak hal yang lebih besar daripada perasaan pribadi, dan pernikahan ini adalah bagian dari gambaran besar itu. Aku hanya bisa berharap, meskipun tidak ada cinta, ada rasa hormat dan pengertian yang bisa tumbuh di antara kami. Atau setidaknya, kami bisa menjalani hari-hari ke depan tanpa ada rasa terpaksa yang terlalu menyakitkan. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah mencoba untuk menerima keadaan ini, meski dalam hatiku ada kerisauan. Aku tak tahu bagaimana kelanjutannya, dan aku tak tahu apakah akan ada ruang bagi cinta untuk tumbuh di antara kami. Semua yang aku tahu adalah, aku harus mengikuti alur hidup yang telah digariskan untukku, meskipun itu berarti aku harus mengubur keinginan-keinginan pribadiku jauh-jauh. Begitu juga Farhan, ia pasti merasakan hal yang sama. Kami berdua berjalan di jalan yang sama, yang kami tahu akan penuh dengan tantangan, tetapi kami tidak bisa mundur. Keputusan keluarga telah dibuat, dan kami hanya bisa berusaha untuk mematuhi dan menjalani hidup yang telah diatur untuk kami. Dengan perasaan yang tak terungkapkan, aku melangkah maju, berusaha untuk menemukan makna di balik pernikahan ini, meskipun tak ada janji kebahagiaan yang nyata. Yang ada hanyalah kewajiban, dan aku harus menjalani hidup ini dengan segala keterpaksaan. Farhan, suamiku, adalah pria yang baik, namun pernikahan kami lebih didorong oleh kewajiban daripada perasaan. Ia selalu berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab, tidak pernah menunjukkan kekurangan atau ketidaksenangan di hadapanku. Namun, aku tahu di dalam hati kami berdua,
Ada kekosongan yang sulit diisi. Terkadang, aku merasa seperti dua orang yang hidup berdampingan tanpa benar-benar saling mengenal atau mencintai. Kami hanya menjalani hari-hari sebagai dua individu yang terikat oleh ikatan yang lebih besar daripada sekadar perasaan. Aku tidak pernah merasa cemas atau takut akan Farhan, karena ia selalu bersikap baik dan penuh pengertian. Ia seorang yang pendiam, tidak suka banyak bicara, namun sikapnya yang tenang seringkali membuatku merasa aman. Namun, aku tahu bahwa kebaikannya tidak selalu berarti kedekatan emosional antara kami. Kami hidup bersama bukan karena rasa cinta, tetapi karena sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu banyak harapan yang tertumpang pada pernikahan ini. Harapan dari kedua keluarga kami yang ingin melihat kami berhasil dan menjaga hubungan bisnis mereka tetap berjalan lancar. Namun, ada satu masalah yang mulai mengganggu pikiranku sejak pernikahan kami dimulai. Hubunganku dengan mertua, terutama dengan Ibu Farhan. Sejak pertama kali bertemu dengannya, aku sudah merasakan ketegangan yang tak terucapkan di udara. Ibu Farhan tidak pernah menunjukkan rasa suka padaku. Di setiap tatapannya, aku bisa merasakan penilaian yang tajam. Seolah-olah aku bukanlah wanita yang pantas untuk menjadi istri anak laki-lakinya. Mertua memang selalu menjadi figur yang sulit dipahami dalam setiap pernikahan. Tetapi Ibu Farhan tampaknya memiliki standar yang sangat tinggi tentang siapa yang pantas menjadi pasangan hidup anaknya. Aku tahu bahwa aku tidak memenuhi harapan itu. Aku bukanlah wanita yang dilahirkan dalam keluarga kaya raya dengan segudang prestasi atau kecantikan yang memikat. Aku adalah Lily, seorang wanita biasa yang berasal dari keluarga sederhana, yang memiliki sedikit lebih dari sekadar niat baik dan keinginan untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Ibu Farhan seringkali membandingkan aku dengan wanita-wanita lain yang pernah hadir dalam kehidupan anaknya. Terutama Vera, mantan kekasih Farhan yang menurutnya lebih memenuhi kriteria sempurna untuk menjadi menantunya. Vera cantik, berpendidikan tinggi, dan berasal dari keluarga yang jauh lebih mapan. Semua yang seharusnya membuatnya menjadi pilihan yang lebih tepat, setidaknya menurut Ibu Farhan. Aku bisa merasakan betapa kerasnya penilaian Ibu Farhan terhadapku, dan itu membuatku merasa seperti berada di bawah tekanan yang berat. Setiap kali aku bertemu dengannya, ia akan mengajukan pertanyaan yang menggugah rasa tidak nyaman, atau memberikan komentar yang seolah-olah menyiratkan bahwa aku tidak cukup baik. Tak jarang, ia akan memujimu Vera dengan lembut, sementara aku hanya bisa diam, berusaha untuk tidak merasa terluka. Meski aku ingin mempertahankan wajah tenang, perasaan sakit dan kecewa selalu menyelimuti hatiku. Aku tahu bahwa Farhan, sebagai anak, berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, ia mencintai ibunya, tetapi di sisi lain, ia harus menjalani pernikahan ini demi keluarga dan bisnis. Ia berusaha untuk tidak menunjukkan ketegangan antara kami, tetapi aku bisa melihat betapa beratnya baginya untuk membela aku di depan ibunya. Ia lebih memilih untuk tetap diam. Mungkin berharap waktu akan menyembuhkan segala ketegangan ini. Tapi aku, sebagai istri, tidak bisa tidak merasakannya. Setiap perlakuan dingin dari ibu mertuaku, setiap tatapan yang penuh pertanyaan, setiap sindiran yang halus namun menusuk, membuatku semakin merasa terasing. Suatu malam, ketika kami duduk bersama di ruang makan setelah makan malam, aku bisa merasakan ketegangan yang hampir tidak bisa dipotong. Ibu Farhan menyebutkan nama Vera dalam percakapan, dan aku tahu ini bukan kebetulan. Ia berbicara tentang Vera seolah-olah ia masih ada di hidup kami, dan dengan nada yang penuh penyesalan, ia menyebutkan betapa sempurnanya Vera bagi Farhan. "Apa kabar Vera, nak?" tanya Ibu Farhan, menatap Farhan dengan mata yang penuh harapan. "Dulu dia sangat baik untukmu." Aku menahan napas, berusaha untuk tidak menunjukkan perasaan yang membuncah di dada. Farhan hanya tersenyum tipis, tapi aku bisa melihat ketidaknyamanan di matanya.
Ia tak pernah benar-benar membela aku dalam hal ini. Aku tahu ia terjebak dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, ia tidak ingin menyakiti ibunya, tetapi di sisi lain, ia juga tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa kami sudah menikah, dan aku adalah istrinya. Setiap kali ibu mertua berbicara tentang aku, dia selalu membandingkan diriku dengan Vera, mantan pacar Farhan yang dipilihnya sebagai pasangan idaman. Entah itu dalam percakapan santai atau ketika aku sedang duduk di meja makan, kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu menyisakan rasa perasaan terhina yang mendalam. Ia berbicara tentang Vera dengan begitu lembut, dengan mata yang berbinar, seolah-olah wanita itu adalah sosok sempurna yang tak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk aku. Vera dulu sangat pandai dalam hal ini, katanya. Matanya menatapku dengan tatapan penuh penilaian. Dia tahu betul bagaimana cara menjaga penampilan. Farhan selalu bangga mengajaknya ke berbagai acara bisnis. Aku hanya bisa tersenyum paksa, mencoba untuk tidak menunjukkannya. Namun di dalam hatiku seolah ada api yang membakar. Setiap kata yang keluar dari ibu mertuaku seperti sembilu yang menusuk. Aku tahu ia tak hanya membandingkan kami berdua dari segi fisik, tetapi juga dari segala hal yang lebih dalam. Pendidikan, keluarga, dan status sosial. Vera adalah segalanya yang diinginkan oleh ibu Farhan. Semua yang aku bukan. Aku bukan wanita dengan pendidikan tinggi. Aku tidak datang dari keluarga kaya, dan aku jelas tidak memiliki kecantikan yang mempesona seperti Vera. Setiap kali ibu Farhan menyebut namanya, aku merasakan semakin jelas betapa rendahnya posisiku di matanya. Aku hanya bisa diam dan mendengarkan, menahan rasa sakit yang seolah menyelimutiku. Aku ingin berteriak, ingin membela diriku, namun apa yang bisa aku katakan? Aku bukanlah pilihan terbaik untuk anaknya. Bahkan Farhan sendiri pun tampak tak berani membela aku. Seolah ia sudah terbiasa dengan perbandingan ini dan tak tahu bagaimana cara menghadapinya. Aku merasa tak dihargai, seperti seseorang yang hanya dilihat dari luar, dari apa yang tampak di permukaan. Aku bisa merasakan tatapan ibu Farhan yang penuh kecaman, seolah aku tak cukup baik untuk menjadi istri anaknya. Setiap pertemuan keluarga, setiap makan malam, selalu ada komentar-komentar tak langsung yang melukai. Di suatu malam, saat kami sedang makan bersama, ibu Farhan memulai lagi dengan membicarakan Vera. Kali ini ia berbicara tentang keberhasilan Vera dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial Farhan yang elit. Vera sangat pandai bergaul dengan orang-orang penting. Dia tahu apa yang harus dibicarakan dalam setiap pertemuan, katanya, dengan nada bangga. Farhan sangat terkesan dengan kecerdasan dan cara Vera mempresentasikan dirinya. Mendengar itu, hatiku tercekat. Aku tahu ibu Farhan berharap aku bisa menjadi seperti Vera, seseorang yang dapat membuat Farhan bangga, seseorang yang mampu berbicara dengan orang-orang penting tanpa canggung. Tapi kenyataannya, aku bukanlah orang itu. Aku tidak dibesarkan dalam dunia sosial yang penuh dengan pertemuan bisnis dan obrolan tentang saham atau investasi. Aku hanya seorang wanita biasa yang berharap bisa menjalani kehidupan sederhana, dengan Farhan sebagai suamiku, meski dalam keadaan yang penuh tekanan seperti ini. Aku merasa semakin terasing. Ada saat-saat di mana aku merasa bahwa ibu Farhan sengaja mencoba merendahkan aku, membandingkan diriku dengan Vera hanya untuk menunjukkan betapa jauh perbedaannya. Aku bisa merasakan rasa benci yang tumbuh di dalam diriku. Aku benci perasaan ini. Benci harus terus-menerus dibandingkan dengan seseorang yang bahkan sudah lama pergi dari hidup Farhan. Tetapi yang lebih aku benci adalah kenyataan bahwa aku tak bisa mengubah siapa diriku. Aku bukan Vera. Aku bukan wanita yang bisa memenuhi ekspektasi ibu Farhan. Dan Farhan, suamiku, hanya diam. Ia tidak mengatakan apa-apa, seolah ia takut berbicara, takut melawan ibunya yang jelas-jelas masih memujanya. Terkadang aku merasa seperti tidak ada tempat untukku di antara mereka. Aku bukan pilihan terbaik,
Aku bukan sosok yang diinginkan. Aku hanya wanita yang terjebak dalam pernikahan yang tak pernah aku pilih. Di malam-malam seperti itu, aku sering merenung. Aku bertanya-tanya apakah Farhan merasa bersalah. Apakah ia merasa tak bisa memberi aku kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang aku inginkan. Namun, aku sadar bahwa semua ini adalah tentang harapan orang lain. Tentang bagaimana orang melihat kami, bukan tentang kebahagiaan kami berdua. Kami hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang-orang di sekitar kami, dan aku mulai merasa semakin sulit untuk melihat cahaya di ujung terowongan. Aku benci perasaan ini, perasaan bahwa aku tak pernah cukup baik, bahwa aku selalu menjadi bayang-bayang dari seorang wanita yang sudah lama berlalu. Aku benci bahwa setiap kali aku mencoba untuk menjadi diriku sendiri, ada perbandingan yang tak terhindarkan yang membuatku merasa semakin kecil. Namun, satu-satunya yang bisa kulakukan adalah terus bertahan. Meski hati ini dipenuhi dengan rasa sakit dan kebencian yang tak pernah terucapkan. Ibu mertuaku tidak pernah menyembunyikan kebenciannya. Tidak seperti wanita yang berpura-pura baik di hadapan menantunya, dia tidak segan-segan mengungkapkan betapa dia tidak menyukai aku, bahkan di depan Farhan. Setiap kali kami duduk bersama di meja makan atau berkumpul di ruang tamu, aku bisa merasakan kebenciannya yang tajam, seolah-olah ia tidak ingin aku berada di sana sama sekali. Ada saat-saat di mana aku merasa seperti berada di dunia yang berbeda, di mana aku hanyalah sekadar bayangan yang terus diabaikan dan direndahkan. Bahkan di depan Farhan, ibu mertuaku tidak punya rasa sungkan. Jika ada sesuatu yang menurutnya tidak sesuai dengan harapan, dia akan langsung mengungkapkannya dengan kasar. Tak jarang aku mendengar kata-kata yang penuh sindiran, yang jelas-jelas ditujukan untuk menjatuhkan harga diriku. Dan Farhan, suamiku, hanya bisa diam, tidak membela, tidak berkata apa-apa. Seolah-olah ia lebih memilih untuk menghindari ketegangan daripada melawan ibunya. Aku ingat satu malam, ketika kami duduk bersama di ruang makan setelah makan malam. Ibu Farhan tiba-tiba berbicara dengan nada yang begitu menusuk. "Farhan, aku tidak tahu kenapa kamu memilih dia," katanya, matanya memandangku dengan penuh kebencian. "Aku bisa mengerti kalau kamu menikahi Vera, tapi dia bahkan tak tahu bagaimana cara menjadi wanita yang baik untuk keluargamu." Aku merasa darahku mendidih. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah seperti serangan yang disengaja untuk menghancurkan rasa harga diri yang sudah rapuh. Aku menatap Farhan, berharap ia akan mengatakan sesuatu, apapun itu, untuk melindungiku. Tapi tidak. Ia hanya menundukkan kepalanya, seperti biasa, mencoba menghindari perdebatan. Aku tahu, di dalam hatinya, ia juga merasa terjebak. Tetapi itu tidak mengurangi rasa sakitku. Aku merasa sangat terhina, sangat dikecilkan. Ibu Farhan tidak hanya membandingkanku dengan Vera, ia bahkan lebih jauh lagi, menilai segala hal tentang diriku. "Dia terlalu sederhana," katanya di lain waktu, suaranya penuh sindiran. "Aku rasa kamu layak mendapatkan lebih dari sekadar gadis biasa yang tak punya banyak kelebihan." Aku ingin berteriak. Aku ingin berontak. Menanyakan kenapa aku harus terus diperlakukan seperti ini. Apa yang salah dengan diriku? Mengapa aku selalu merasa tidak cukup baik? Tetapi, meskipun hatiku dipenuhi rasa marah yang tak terbendung, aku tahu bahwa aku tak bisa melawan. Jika aku berkata sesuatu, itu hanya akan membuat suasana semakin buruk. Aku tak punya tempat untuk berdiri. Semua orang yang ada di sekitarku lebih mengutamakan perasaan Ibu Farhan daripada perasaanku sendiri. Ada banyak malam-malam gelap yang aku lalui dengan perasaan terpojok, dengan rasa benci yang semakin meluap dalam hatiku. Aku benci bagaimana Ibu Farhan selalu memandangku dengan tatapan yang penuh kebencian, benci bagaimana ia tidak pernah memberiku sedikit pun ruang untuk merasa diterima. Semua yang aku lakukan, semua yang aku coba untuk menjadi istri yang baik, seolah-olah tak pernah cukup baginya. Tidak ada kata pujian,
hanya hinaan, hanya perbandingan, dan hanya rasa tidak puas yang terus-menerus datang. Di satu sisi, aku benci Farhan karena ia tak bisa melawan ibunya, tak bisa berbicara untuk membelaku. Setiap kali ibu mertuaku melemparkan kata-kata kasar, aku merasa seolah-olah ia berdiri di sana di samping ibunya, membiarkan aku dihancurkan tanpa sedikitpun usaha untuk melindungiku. Aku tahu, ia tidak ingin memilih di antara aku dan ibunya, tetapi aku juga tahu, aku tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebencian yang jelas-jelas diajukan kepada aku. Aku merasa direndahkan, seolah-olah hidupku tak berarti apa-apa. Setiap usaha untuk menunjukkan bahwa aku bisa menjadi istri yang baik selalu disambut dengan kekecewaan dan ketidakpedulian. Aku benci bagaimana Ibu Farhan membuatku merasa seperti aku tak pantas mendapatkan tempat di dunia ini, di rumah ini, dan bahkan di hati anaknya sendiri. Terkadang, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku harus terus bertahan dalam pernikahan yang hanya dipenuhi oleh rasa benci dan tekanan? Apakah aku akan pernah bisa menemukan tempat untuk diri sendiri di sini? Aku ingin berteriak, ingin melepaskan semua perasaan ini, tetapi aku tahu, jika aku melakukan itu, semua akan semakin buruk. Aku hanya bisa menahan semuanya, berjuang untuk tetap berdiri meski aku merasa jatuh setiap hari, terhimpit oleh kebencian yang terus mengalir dari ibu mertuaku. Farhan, suamiku, awalnya tidak pernah berbicara banyak tentang ketegangan ini. Dia memilih untuk diam, seolah memilih untuk tidak terlibat. Aku merasa kesepian, terutama saat ibunya menghina aku. Setiap kali ibu mertuaku melontarkan kata-kata tajam yang menusuk, aku berharap Farhan akan berdiri di sisiku, memberi dukungan, atau setidaknya menunjukkan bahwa dia peduli dengan perasaanku. Tetapi kenyataannya, dia hanya terdiam. Tak sedikit pun kata yang keluar dari mulutnya untuk membela aku. Aku sering bertanya-tanya dalam hatiku, mengapa ia tidak bisa melakukan apa yang harus dilakukan seorang suami, melindungiku dari rasa sakit yang datang dari ibunya. Bukankah ini adalah tugasnya? Bukankah suami harus mendukung istrinya, terutama ketika dia diserang oleh keluarga sendiri? Aku ingin tahu apa yang dia rasakan setiap kali ibu mertuaku menyerangku dengan kata-kata hinaan, tapi dia hanya diam, seperti pria yang terjebak di antara dua dunia. Aku tidak tahu apakah dia takut pada ibunya, atau apakah dia merasa tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Namun, yang aku tahu adalah, aku merasa sendirian, lebih dari yang pernah aku bayangkan. Setiap kali aku mencoba mengungkapkan perasaanku kepadanya, aku sering merasa bahwa ia hanya menghindar, membungkam percakapan kami dengan jawaban-jawaban yang tidak mengarah ke solusi apapun. Ibu memang agak keras, Lily, jawabnya dengan suara lembut, tapi kata-katanya tidak mengandung empati. Aku tahu itu sulit, tapi kita harus sabar. Aku ingin berteriak. Aku ingin mengatakan padanya bahwa sabar itu sudah cukup melelahkan, bahwa aku sudah cukup lama mencoba bertahan dalam pernikahan ini tanpa ada dukungan darinya. Tetapi, aku tahu, semua kata-kata itu tidak akan mengubah apa-apa. Ia akan tetap diam, dan aku akan tetap merasa terpojok, terjebak dalam hubungan yang seharusnya bisa menjadi tempat perlindungan, namun justru menjadi sumber dari segala rasa sakitku. Aku merasa seperti seorang wanita yang terabaikan, seolah-olah aku bukan prioritas bagi Farhan. Bahkan saat aku menangis di malam hari, berharap ada tangan yang mengusap air mataku, dia tetap tidak melakukan apa-apa. Aku bisa merasakan ketidakpeduliannya, bukan karena dia tidak mencintaiku, tetapi karena dia terlalu takut untuk membuat pilihan yang sulit. Dia lebih memilih untuk hidup di antara dua dunia, antara ibunya yang keras kepala dan istrinya yang terluka, daripada memilih untuk berdiri di sisiku dan menuntut keadilan. Hari-hari berjalan, dan rasa kesepianku semakin mendalam. Ketika aku duduk sendiri di sudut rumah, mendengarkan suara Farhan dan ibunya berbicara di ruang tamu, aku merasa terasing. Mereka berbicara tentang hal-hal yang tidak melibatkan aku,
Seolah-olah aku hanyalah sekadar pengisi ruang, bukan bagian dari keluarga itu. Setiap tawa mereka, setiap percakapan mereka yang penuh dengan kenyamanan, hanya membuatku semakin merasa bahwa aku tidak diinginkan. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar diterima dalam hidup ini, atau aku hanya sebuah kewajiban yang harus dipenuhi? Farhan mungkin menganggap pernikahan kami sebagai suatu kewajiban, sebagai cara untuk menjaga keseimbangan dalam keluarganya. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian ini. Aku ingin merasakan adanya rasa aman, rasa dilindungi. Tetapi setiap kali aku membutuhkan dukungan itu, aku tidak menemukannya. Saat ibu mertuaku sekali lagi menghina aku, kali ini dengan cara yang lebih kejam, aku menahan diri untuk tidak menangis di depan mereka. Aku melihat Farhan duduk di sampingku, menunduk, tidak mengatakan apa-apa. Rasa sakit itu seperti gelombang yang datang begitu cepat, menyapu semua rasa percaya diriku. Aku merasa seperti sebuah benda yang tak berarti, sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja, bahkan oleh suamiku sendiri. Farhan, aku akhirnya berkata, suaraku bergetar. Kenapa kamu tidak pernah membelaku? Kenapa kamu diam saja setiap kali ibumu melontarkan hinaan padaku? Apa aku tidak layak untuk kamu pertahankan? Farhan hanya diam. Matanya tertunduk, tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang mengisi ruangan. Aku bisa merasakan betapa terjebaknya dia, betapa sulitnya untuk berbicara melawan ibunya, tetapi aku juga merasa kecewa. Aku merasa seperti suamiku lebih memilih untuk menghindar daripada melindungiku. Kata-kata itu menggantung di udara, dan aku tahu tidak ada jawaban yang akan datang untuk menghapus perasaan kesepian dan kebingunganku. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan dalam pernikahan ini. Perasaan terluka dan terabaikan semakin menggerogoti hatiku. Aku ingin merasa penting bagi Farhan. Ingin merasa bahwa aku bukan sekadar peran yang harus dimainkan dalam kehidupan keluarganya. Namun, semakin lama aku bertahan, semakin aku merasa bahwa mungkin aku bukanlah tempat yang tepat untuk mencari cinta atau dukungan. Aku hanya bisa menatapnya dengan hati yang penuh kebingungan. Bertanya-tanya apakah pernikahan kami masih bisa bertahan dalam ketegangan yang begitu dalam. Aku merasa sangat tertekan. Tidak hanya mertua yang membenci aku, tetapi juga perasaan sepi yang semakin menggerogoti hatiku. Setiap kali aku melangkah ke dalam rumah, aku merasa seperti seorang asing yang terjebak di tempat yang seharusnya menjadi rumahku, tempat yang seharusnya penuh dengan cinta dan perhatian. Tapi kenyataannya, rumah ini terasa lebih seperti penjara, tempat di mana aku selalu merasa terasing dan terabaikan. Mertua yang memandangku dengan pandangan tajam, kata-kata yang selalu merendahkan, dan yang lebih menyakitkan lagi, Farhan, suamiku, yang tidak pernah menunjukkan keberpihakan padaku. Di luar, aku berusaha keras tersenyum, berusaha untuk menunjukkan bahwa aku baik-baik saja. Namun, setiap senyum itu terasa palsu, seperti topeng yang hanya kutempelkan di wajahku untuk menutupi luka yang semakin dalam. Ketika aku sendirian, aku bisa merasakan betapa sepinya hidup ini. Di tengah keramaian, aku tetap merasa sendirian. Seperti berada di tengah kerumunan orang, namun tak ada yang benar-benar melihatku. Farhan tak pernah berbicara banyak tentang keluarganya. Setiap kali aku mencoba berbicara dengan serius tentang apa yang terjadi, ia selalu menghindar, selalu mencari alasan untuk tidak membicarakan masalah itu lebih jauh. Aku merasa semakin terisolasi, semakin kehilangan pegangan. Ketika ibu mertuaku mulai menghinaku dengan kata-kata kasar, aku berharap Farhan akan berada di sana, mendengar, dan berbicara untukku. Tapi yang aku dapatkan hanyalah keheningan. Keheningan yang mengisi ruang antara kami. Aku merasakan kebekuan itu setiap hari. Setiap percakapan dengan Farhan terasa datar, seperti dua orang yang hidup dalam dunia terpisah. Aku ingin berbicara tentang perasaanku, tentang betapa terluka dan terasingnya aku,
Tapi dia hanya memberikan jawaban-jawaban singkat yang tidak pernah mengarah pada solusi apapun. Aku bertanya-tanya, apakah dia tidak menyadari betapa dalam rasa sakitku ini, atau apakah dia memang memilih untuk tidak peduli? Malam-malam di rumah ini terasa semakin panjang. Aku sering terjaga larut malam, terbaring di tempat tidur yang terasa begitu besar dan kosong. Aku bisa mendengar suara Farhan yang tidur dengan tenang di sampingku. Namun aku merasa seperti dia begitu jauh. Seperti kami berada di dua dunia yang berbeda. Aku ingin merasakan kehadirannya. Ingin merasakan bahwa dia ada di sana untukku. Tapi dia hanya terbaring diam. Seolah tidak ada yang salah. Aku merasa seperti aku sedang tenggelam dalam kesendirian yang begitu dalam. Terjebak dalam hubungan yang penuh dengan ketegangan. Tetapi tidak ada yang bisa kuberikan untuk mengubahnya. Aku tidak pernah merasa diterima dalam keluarga ini. Setiap kali aku berada di dekat ibu mertuaku, aku bisa merasakan pandangannya yang tajam. Seperti aku adalah sesuatu yang mengganggu kenyamanan hidupnya. Bahkan ketika aku berusaha untuk menjadi baik, untuk menunjukkan bahwa aku bisa menjadi bagian dari keluarga ini, tidak ada yang melihatku. Semua usaha itu sia-sia. Tidak ada yang pernah memberiku kesempatan untuk benar-benar diterima. Aku bukanlah sosok yang diinginkan. Aku hanya sebuah kehadiran yang dipaksakan di dalam rumah ini. Setiap kali aku melihat Farhan berbicara dengan ibunya, aku merasa semakin jauh darinya. Mereka berbicara dengan akrab, tertawa bersama, seolah-olah aku tidak ada di sana. Aku merasa seperti bayangan yang mengintai, hanya ada di sekitar mereka tanpa pernah dianggap. Aku bertanya-tanya apakah dia melihat aku sebagai bagian dari hidupnya, atau sekadar kewajiban yang harus dijalani. Aku ingin menjadi lebih dari itu. Aku ingin merasa bahwa aku berarti, bahwa aku bisa menjadi bagian dari kebahagiaan mereka. Tapi kenyataannya, aku merasa semakin terasing. Semakin terlupakan. Aku merasa seperti hidup dalam dunia yang penuh dengan kebohongan. Semua orang di sekitarku berperan seperti semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam hatiku, semuanya berantakan. Aku merasa terjepit antara harapan-harapan yang tak terucapkan dan kenyataan yang begitu menyakitkan. Ketika aku melihat pasangan-pasangan lain yang terlihat bahagia, aku merasa seperti aku hanya berada di tempat yang salah. Aku ingin menjadi seperti mereka. Dihargai, dicintai, diterima. Tapi di sini, aku hanya merasa kosong. Aku merasa seperti aku bukan siapa-siapa. Setiap hari yang aku jalani semakin membuatku merasa hampa. Aku berusaha untuk bertahan. Untuk menjalani hidup ini dengan segala rasa sakit yang menghimpitku. Tetapi aku merasa seperti aku sedang berjalan di jalan yang tak berujung. Mungkin aku sudah terlalu lelah, terlalu terluka, dan terlalu kesepian untuk berharap lebih. Aku hanya ingin merasakan sedikit kedamaian, sedikit kenyamanan, tetapi semua itu terasa begitu jauh. Aku hanya bisa terus bertahan, berharap bahwa suatu saat nanti, semuanya akan berubah, meski aku tahu, mungkin aku hanya akan terus terjebak dalam kesepian yang tak pernah hilang. Suatu hari, keadaan tiba-tiba berubah. Aku sedang duduk di ruang tamu, memandangi kosong jendela yang menghadap ke halaman rumah, ketika tiba-tiba aku mendengar suara keras dari dalam rumah. Suara itu datang dari arah dapur. Suara benda terjatuh dan kemudian terdengar desahan berat, disusul oleh diam yang mencekam. Aku segera berdiri dan berjalan cepat menuju sumber suara. Jantungku berdegup kencang. Tiba-tiba, aku melihat ibu mertuaku terjatuh di lantai. Tubuhnya terkulai tanpa gerakan. Matanya terpejam rapat, dan nafasnya terdengar sesak. Wajahnya pucat, dan aku bisa melihat ada keringat dingin yang mengalir di pelipisnya. Panik. Aku merasa seolah-olah seluruh dunia berhenti sejenak. Semua yang pernah ada, semua yang menyakitkan, seakan hilang begitu saja, digantikan dengan rasa takut yang menyelubungi diriku. Aku segera berlari ke sampingnya, merasa bingung dan terkejut.
Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku katakan? Semua pelajaran pertolongan pertama yang aku pelajari dulu tiba-tiba menghilang begitu saja dari ingatanku. Aku menatap ibu mertuaku yang tergeletak di lantai, nafasnya terengah-engah, dan tubuhnya lemah. Aku tahu aku harus segera membawanya ke rumah sakit. Tidak peduli betapa buruknya hubungan kami selama ini. Instingku sebagai seorang manusia mengalahkan segala kebencian yang ada di hatiku. Dengan panik, aku mengangkat tubuhnya yang lemas, berusaha menstabilkannya, meskipun rasanya sangat sulit. Aku berteriak memanggil bantuan, berharap seseorang datang, tapi tak ada yang bisa kutemui. Aku tak punya pilihan selain membawa ibu mertuaku ke rumah sakit sendiri. Aku tahu ini bisa menjadi sebuah masalah besar, bahwa Farhan mungkin akan marah karena aku dianggap berusaha menunjukkan perhatian berlebihan, menganggapnya sebagai sebuah tindakan yang dibuat-buat. Tetapi saat itu, aku hanya bisa berpikir tentang keselamatan ibunya, bukan tentang apa yang akan dipikirkan Farhan atau siapapun. Aku menggendongnya dengan susah payah, berusaha menenangkan diriku, mencoba mengatur nafas agar tidak panik. Setiap detik terasa sangat lama. Aku berlari menuju mobil dengan tangan yang gemetar, tubuhku terasa lemas. Semua yang ada di pikiranku hanyalah satu hal, ibu mertuaku harus segera mendapatkan pertolongan. Semua kebencian, semua ketegangan, seolah terhapuskan dalam satu waktu itu. Apa yang lebih penting sekarang selain menyelamatkannya? Di sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, rasa cemas semakin memuncak. Aku terus melihat ibu mertuaku yang terkulai di kursi penumpang, wajahnya semakin pucat, nafasnya semakin lemah. Aku mencoba berbicara padanya, meskipun aku tahu dia tak bisa mendengar atau merespons. "Ibu, tolong bertahan. Kita sudah hampir sampai," kataku, berusaha menenangkan diriku sendiri, meskipun setiap kata terasa kosong di telingaku. Aku tahu aku harus tetap tenang. Tetapi hatiku penuh dengan panik yang tak terkendali. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung berlari ke ruang gawat darurat, memanggil perawat dan dokter dengan suara terengah-engah. "Tolong, ada yang pingsan. Ibu saya dia tak sadar," kataku. Suara gemetar, tidak bisa menyembunyikan rasa ketakutanku. Mereka segera mengambil alih, memeriksa keadaan ibu mertuaku, dan aku hanya bisa berdiri di sana, menatap penuh kecemasan. Semua kejadian itu terasa begitu cepat. Namun saat yang bersamaan, sangat lambat. Setiap detik yang berlalu terasa seperti bertahun-tahun. Saat dokter akhirnya memberi kabar bahwa ibu mertuaku akan baik-baik saja setelah perawatan intensif, aku merasa sedikit lega. Namun, perasaan panik itu tidak hilang sepenuhnya. Apa yang akan terjadi ketika Farhan tahu? Apa yang akan dia katakan tentang semua ini? Aku merasa terhimpit, terperangkap dalam ketidakpastian. Aku tahu, dalam situasi ini, dia pasti akan merasa bingung. Farhan pasti akan berpikir bahwa aku hanya ingin menonjolkan diri, bahwa aku hanya berusaha mencari perhatian dengan bertindak terlalu cepat. Aku bisa membayangkan ekspresi wajahnya. Bagaimana ia akan merasa tidak nyaman dengan kehadiranku yang mendominasi perawatan ibunya, meskipun aku tahu aku hanya berusaha melakukan hal yang benar. Ketika Farhan akhirnya datang, aku bisa melihat tatapannya yang penuh tanda tanya. "Kenapa kamu yang bawa ibu ke rumah sakit?" Tanyanya dengan nada yang terdengar lebih seperti tuduhan daripada kekhawatiran. Aku tahu ia ingin menunjukkan bahwa tindakan itu tidak tepat, tapi aku tak bisa menahan diri. Aku menjawab dengan suara tertahan, "Ibu pingsan, Farhan. Aku hanya ingin memastikan dia mendapat pertolongan yang tepat." Farhan terdiam sejenak, kemudian menunduk, seolah berpikir panjang. Aku bisa merasakan ketegangan di antara kami, udara di ruang itu begitu berat. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar khawatir atau hanya merasa terganggu. Tetapi aku merasa sangat kesepian. Sekali lagi,
Aku berusaha berbuat yang terbaik, dan sekali lagi aku merasa terpojok oleh kebingungannya. Panik itu masih menyelubungi diriku. Seolah ada sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi setelah ini. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan pernah mendapatkan pengertian darinya? Atau apakah semua yang aku lakukan hanya akan berakhir dengan penolakan dan kebingungannya? Ketika ibu mertuaku akhirnya sadar setelah beberapa jam dirawat, matanya terlihat lelah. Namun ada keraguan yang samar di balik tatapannya. Ia terbaring di ranjang rumah sakit. Dengan selang infus terpasang di tangannya, wajahnya masih pucat. Tetapi setidaknya sekarang ada sedikit kehidupan di matanya. Aku duduk di kursi samping tempat tidur, menatapnya dengan hati yang tak tenang. Aku tahu ada banyak hal yang belum ia katakan, dan aku menunggu. Walau aku tidak tahu apa yang akan keluar dari mulutnya. Akhirnya, dengan suara lemah, ibu mertuaku mulai berbicara. Aku sangat kecewa. Katanya, suara penuh penyesalan. Aku terkejut. Itu bukan kalimat yang aku duga akan keluar darinya. Aku menundukkan kepala, menunggu lanjutannya dengan rasa was-was yang semakin memuncak. Aku sangat kecewa dengan Vera. Lanjutnya, suaranya bergetar. Dia meninggalkanku saat aku sakit, padahal sebelumnya, kami sangat dekat. Aku merasa dikhianati. Aku mengira dia akan ada di sampingku, seperti yang pernah dia janjikan. Ibu mertuaku terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca, dan aku bisa melihat ada penyesalan yang mendalam di wajahnya. Aku terkejut. Vera? Farhanes X? Selama ini, ibu mertuaku selalu berbicara tentang Vera dengan kata-kata penuh pujian, menggambarkannya sebagai wanita sempurna yang cocok untuk anaknya. Bahkan, aku tahu bagaimana ibunya selalu membandingkan aku dengan Vera, menjadikannya sebagai tolok ukur yang tidak pernah bisa aku capai. Tetapi sekarang, ibu mertuaku mengakuinya, bahwa Vera, yang selama ini dianggap sebagai pilihan ideal untuk Farhan, ternyata bukanlah orang yang diharapkannya. Dia meninggalkan ibunya begitu saja di saat-saat yang paling sulit, tanpa rasa iba sedikit pun. Aku merasa campur aduk, tidak tahu harus merasa apa. Di satu sisi, aku merasa sedikit lega, bahwa akhirnya ibu mertuaku melihat kenyataan yang selama ini ku tahu. Namun, di sisi lain, ada rasa kesedihan yang mendalam. Kenapa selama ini ia begitu keras padaku, menganggapku sebagai penghalang antara dia dan Farhan? Padahal aku tidak pernah meminta untuk berada di tempatku sekarang. Aku hanya berusaha menjalani hidupku, meskipun hubungan kami tidak pernah mudah. Ibu mertuaku melanjutkan, dengan suara yang semakin lemah. Aku merasa seperti tak ada yang peduli padaku. Aku sudah memberi segalanya untuk Vera, tapi dia malah meninggalkanku begitu saja. Dan kamu, Lily, yang selama ini tak pernah dianggap, justru ada di sini di sisiku, membawaku ke rumah sakit tanpa pamrih. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu membantuku, padahal aku selalu menyakitimu? Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk hatiku. Meskipun ada sesuatu yang lebih besar dari rasa sakitku yang terasa sekarang. Aku merasa seperti sebuah pengakuan yang datang terlambat, tapi tetap saja, itu adalah pengakuan. Ibu mertuaku akhirnya mengakui bahwa aku, yang selama ini selalu dianggap tidak penting, justru adalah orang yang ada di sisinya saat dia membutuhkan pertolongan. Aku tidak pernah meminta pengakuan, dan mungkin aku tidak pernah berharap akan mendapatkannya. Namun, kini, mendengar kata-kata itu keluar dari bibirnya, aku merasa kosong dan bingung. Aku tak tahu apa yang harus kukatakan. Lily, katanya lagi, suara penuh penyesalan. Aku sudah salah menilai kamu. Selama ini, aku terlalu fokus pada Vera, dan mengabaikan kamu yang ada di sini. Aku sudah salah. Aku menatapnya, tidak tahu apa yang harus kujawab.
Hatiku terasa seperti terbelah antara perasaan lega karena akhirnya ibu mertuaku mengakui kebaikanku, dan perasaan kecewa karena pengakuan itu datang terlambat. Selama ini, aku selalu berusaha untuk tidak mempedulikan perlakuannya yang kasar dan hina. Tetapi ada bagian dari diriku yang tetap terluka, tetap merasa diabaikan. Namun, di saat yang sama, ada sedikit rasa lega. Aku tahu, meskipun kata-kata ibu mertuaku mungkin tak akan menghapus semua luka yang pernah ia buat, setidaknya kini dia melihatku dengan cara yang berbeda. Aku bukan lagi hanya sekadar istri yang tidak diinginkan, bukan lagi penghalang antara dia dan Farhan. Aku adalah seseorang yang membantunya ketika dia membutuhkan, tanpa harapan apapun. Aku menghela napas, berusaha menenangkan diri. Ibu, tidak perlu minta maaf, kataku dengan suara yang agak serak. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada untuk membantu, tidak peduli bagaimana kamu memperlakukan aku sebelumnya. Dia menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku akan berusaha lebih baik, Lily. Aku janji. Namun, aku tahu kata-katanya masih terbungkus rasa malu, masih dipenuhi dengan kebingungannya. Aku tidak bisa berharap semuanya akan berubah dalam sekejap. Tapi aku merasa sedikit lebih tenang. Meskipun rasa sakit itu tetap ada, meskipun pengakuannya datang terlambat. Saat Farhan akhirnya datang ke rumah sakit, aku bisa merasakan ketegangan yang kembali muncul antara kami. Dia terlihat bingung, mencuri pandang dari ibu dan aku, tidak tahu harus berkata apa. Di tengah semua perubahan ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi setidaknya untuk saat ini, aku merasa sedikit lebih diterima, sedikit lebih dihargai. Meskipun itu hanya karena ibu mertuaku akhirnya melihatku dengan cara yang berbeda. Tapi aku juga tahu, tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, dan perjalanan ini masih panjang. Farhan duduk di kursi rumah sakit yang terletak beberapa langkah dari tempat tidur ibunya. Tatapannya kosong, matanya bergerak dari ibu mertuaku yang terbaring lemah, kemudian kembali menatapku. Aku bisa merasakan ketegangan yang begitu nyata di udara, seperti ada jarak yang tak terucapkan antara kami. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, aku tahu bahwa dia sedang memikirkan semuanya. Perasaan cemas mulai merayapi diriku. Seperti ada sebuah harapan yang tak bisa kusampaikan, yang menggantung di antara kami. Ibu mertuaku, meskipun dalam kondisi yang masih lemah, berusaha berbicara dengan Farhan. Anakku, aku sudah terlalu keras padanya. Aku sangat menyesal. Ucapnya dengan suara tergetar. Farhan hanya diam, menatap ibunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan di ruang rumah sakit itu terasa sangat berat. Aku bisa merasakan hatiku berdebar. Tak tahu bagaimana perasaan Farhan saat mendengar pengakuan itu. Aku tahu dia berusaha keras untuk menahan perasaan, dan aku tidak tahu apakah dia akan mendukungku atau justru lebih memilih untuk tetap menjaga kedekatannya dengan ibunya. Namun, tiba-tiba, tanpa diduga, Farhan berdiri. Dengan gerakan yang pasti, dia berjalan mendekat ke arah ibunya, dan aku bisa melihat ekspresi yang berubah di wajahnya. Bukan kebingungannya seperti yang biasanya aku lihat, tetapi sesuatu yang lebih tegas, lebih jelas. Ada ketegasan dalam langkahnya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ibu, katanya, suaranya datar tapi penuh dengan arti. Aku ingin kamu mendengarkan aku sekarang. Ibunya menoleh, tampak terkejut dengan nada Farhan yang berbeda dari biasanya. Lily mungkin bukan orang yang kamu harapkan, tetapi dia adalah satu-satunya yang selalu ada untukmu, satu-satunya yang menunjukkan perhatian tulus padamu. Lanjutnya dengan suara yang semakin keras, seolah menuntut perhatian. Aku tertegun, hampir tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Farhan membelaku. Aku menatapnya dengan mata terbuka lebar, merasakan campuran emosi yang tak bisa kuungkapkan. Aku tak pernah berharap dia akan berbicara seperti ini,
terutama di depan ibunya. Biasanya, dia selalu menghindari konfrontasi, memilih untuk tetap diam dan tidak terlibat. Tetapi kali ini, aku melihat sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sesuatu yang lebih kuat, lebih tegas. Seolah-olah dia akhirnya menyadari betapa besar perjuanganku selama ini, betapa besar usaha yang aku lakukan meski tanpa pernah mendapat pengakuan. "Ibu," Farhan melanjutkan, suaranya semakin tegas. "Aku tahu kita punya perbedaan, tetapi Lily adalah istriku. Dia adalah bagian dari keluarga ini, dan aku ingin kamu menghormatinya. Aku tidak akan membiarkanmu terus merendahkannya." Suaranya seperti petir yang mengguncang ruang rumah sakit itu. Aku bisa melihat bagaimana ibu mertuaku menunduk. Matanya yang mulai berkaca-kaca, seolah mencoba menerima kenyataan yang selama ini mungkin dia hindari. Farhan menatapku setelah berbicara, dan dalam tatapannya, ada sesuatu yang sulit kutangkap. Apakah itu penyesalan? Atau mungkin sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang baru saja terbuka dalam dirinya? Aku tidak tahu. Namun, aku merasakan satu hal yang paling penting. Dia akhirnya mendengarku. Setelah sekian lama aku merasa terabaikan, dia akhirnya berbicara untukku. Dia akhirnya melihatku bukan sebagai wanita yang hanya berada di tengah-tengah konflik, bukan hanya sebagai istri yang dipilih karena kewajiban, tetapi sebagai seseorang yang berjuang tanpa pamrih. Aku tak bisa menahan diri lagi. Air mata mulai mengalir di pipiku, perlahan-lahan, tak bisa kubendung. Rasanya seperti beban yang sangat berat tiba-tiba terangkat, meskipun aku tahu ini belum berakhir. Ini baru awal dari perubahan yang lebih besar. Tetapi, setidaknya sekarang, ada pengakuan. Ada pengakuan dari Farhan yang selama ini aku tunggu-tunggu. "Ibu," Farhan melanjutkan, suaranya lebih lembut sekarang. "Aku ingin kamu memahami satu hal. Lily adalah satu-satunya yang ada untuk kita berdua, terutama saat kamu sangat membutuhkan seseorang. Vera meninggalkanmu di saat yang terburuk, dan itu tidak bisa aku maafkan. Tapi Lily tidak pernah pergi. Dia selalu ada." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang tajam, memotong rasa sakit yang selama ini aku sembunyikan. Aku merasa terobati sedikit, meskipun masih banyak luka yang belum sembuh. Farhan akhirnya menyadari apa yang selama ini aku alami, bahwa aku bukanlah orang yang tak peduli, bukan orang yang berusaha mencari perhatian, tetapi aku adalah wanita yang telah berusaha bertahan meski dalam keadaan yang paling sulit. Ibu mertuaku menunduk, tampaknya terhimpit oleh kata-kata Farhan. Aku tak tahu apa yang harus kukatakan," ujarnya dengan suara serak. "Aku hanya merasa sangat kesal selama ini. Aku salah menilai kamu, Lily." Dia menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku minta maaf. Aku akan berusaha memperbaiki semuanya." Aku hanya bisa terdiam. Kata-kata itu, meskipun penuh penyesalan, tetap terasa manis. Tapi di hati kecilku, aku tahu bahwa perubahan ini tak akan datang dengan mudah. Farhan sudah mulai membuka matanya. Namun aku tidak bisa mengharapkan semuanya berubah dalam sekejap. Ada banyak luka yang perlu disembuhkan, dan aku tahu perjalanan kami masih panjang. Namun untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin ada harapan untuk semuanya. Farhan berjalan mendekat ke arahku dan duduk di samping tempat tidur ibu mertuaku, menyentuh tanganku dengan lembut. "Aku tahu aku tidak selalu ada untukmu," katanya dengan suara rendah. "Tapi aku akan berusaha lebih baik, Lily. Aku akan melakukannya." Aku menatapnya, merasa campur aduk, tetapi di dalam hatiku, aku tahu ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih baik. Akhirnya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada harapan bagi kami berdua. Hari-hari setelah kejadian di rumah sakit berlalu dengan lambat,
Dan meskipun ada sedikit perubahan dalam sikap ibu mertuaku, aku tahu semuanya tidak akan berubah begitu saja. Dia memang mulai melunak, tetapi masih ada tembok besar antara kami yang tidak mudah dihancurkan. Setiap percakapan dengan ibu mertuaku masih dipenuhi dengan kehati-hatian, dan meskipun ada rasa penyesalan yang terlihat di wajahnya, aku bisa merasakan bahwa ia masih meragukan diriku. Namun, meskipun begitu, aku bisa melihat sedikit perbedaan. Tidak lagi ada kata-kata tajam yang terlontar setiap kali dia berbicara padaku. Tidak ada sindiran atau ejekan seperti dulu. Ibu mertuaku kini mulai lebih banyak diam, seolah berpikir 2 kali sebelum berbicara, terutama ketika aku berada di dekatnya. Aku bisa merasakan perubahan itu, meskipun tidak sepenuhnya terucap, meskipun dia masih tidak sepenuhnya menerima aku. Hari itu, seperti hari-hari biasa, aku memasak di dapur. Farhan masih di kantor, dan ibu mertuaku duduk di ruang tamu, membaca koran. Aku mendengar langkah kaki mendekat, dan ketika aku menoleh, ibu mertuaku berdiri di ambang pintu dapur, mengamati diriku. Aku tak tahu apakah dia bermaksud mengatakan sesuatu atau hanya sekadar hadir tanpa berbicara. Keheningan itu terasa cukup lama sebelum dia akhirnya membuka mulut. "Lily," suaranya terdengar lebih lembut daripada biasanya. Aku ingin mengatakan sesuatu." Aku menoleh ke arahnya, mencoba mencari tanda-tanda apapun yang bisa memberi petunjuk tentang arah percakapan ini. Aku terkesan dengan bagaimana kamu bertindak waktu itu. Saat ibu sakit, kamu benar-benar menunjukkan perhatian tanpa pamrih. Kata-kata itu keluar perlahan, seolah-olah ibu mertuaku berpikir keras sebelum mengatakannya. Aku terdiam. Mendengar pengakuan itu dari ibu mertuaku terasa seperti air dingin yang menyegarkan setelah berhari-hari berada di tengah terik matahari. Kata-kata itu, meskipun sederhana, terasa sangat berat dan penuh makna. Aku tahu, ini adalah awal dari perubahan yang sulit. Tetapi setidaknya ada sebuah pengakuan bahwa aku tidak seburuk yang dia bayangkan selama ini. Namun, meskipun ada sedikit pengakuan, aku juga tahu bahwa ini masih jauh dari sempurna. Aku tahu aku tidak bisa begitu saja menerima kamu seperti yang kamu harapkan, lanjutnya dengan suara lebih pelan. Tapi aku mulai melihat bahwa kamu bukanlah orang yang hanya ingin mencari perhatian atau mencoba untuk menggantikan Vera. Kata-kata itu agak menusuk, tetapi aku bisa merasakan adanya kejujuran di baliknya. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan emosi yang mulai muncul. Ada perasaan campur aduk dalam diriku, antara lega, sedih, dan kecewa. Lega karena akhirnya dia mengakui bahwa aku bukanlah ancaman bagi keluarganya. Tetapi sedih karena betapa lama aku harus menunggu untuk mendengar kata-kata itu. Kecewa karena aku tahu bahwa meskipun dia mulai terbuka, ada banyak hal yang masih harus dihadapi, dan itu tidak akan mudah. Tapi, ibu mertuaku melanjutkan, aku masih merasa sulit untuk sepenuhnya menerima kamu begitu saja, Lily. Mungkin ini akan memakan waktu lebih lama. Aku mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak mengharapkan semuanya berubah dalam sekejap, dan aku tahu perjalanan ini masih panjang. Namun, ada perasaan yang cukup kuat dalam diriku, bahwa mungkin, justru karena peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, dia mulai melihatku dalam cahaya yang berbeda. Aku menghargai itu. "Ibu," kataku perlahan, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku tahu semuanya tidak mudah, dan aku tidak bisa memaksakan apapun. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, dan aku akan terus ada. Aku bisa melihat raut wajah ibu mertuaku yang mulai sedikit lebih rileks, meskipun dia tetap tidak menunjukkan banyak perasaan. Tetapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Hari demi hari, hubungan kami mulai terbentuk sedikit demi sedikit. Meskipun masih ada banyak ketegangan, terutama saat aku dan ibu mertuaku berada di ruang yang sama tanpa Farhan,
Ada momen-momen kecil yang menunjukkan bahwa dia mulai menghargai keberadaanku. Suatu hari, saat aku sedang membersihkan rumah, aku mendengar suara ibu mertuaku memanggilku dari ruang tamu. "Lily, tolong ambilkan teh di dapur," katanya dengan nada yang lebih biasa, tanpa ada rasa keberatan. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Ini adalah pertama kalinya dia meminta bantuanku tanpa rasa canggung atau ketegangan yang biasanya menyertai setiap interaksi kami. Aku segera pergi ke dapur, menyiapkan teh, dan membawanya ke ruang tamu. Saat aku menyerahkan teh itu kepadanya, dia hanya tersenyum ringan, meskipun senyuman itu masih terlihat agak canggung. "Terima kasih," ujarnya singkat, dan aku hanya bisa membalasnya dengan senyum kecil. Tidak ada kata-kata yang mengungkapkan betapa besar artinya momen itu bagi aku. Meskipun masih banyak hal yang belum selesai, aku bisa merasakan bahwa sedikit demi sedikit, hubungan kami mulai berkembang. Namun, aku tahu ini baru permulaan. Tidak ada jaminan bahwa ibu mertuaku akan menerima aku sepenuhnya dalam waktu dekat, dan mungkin perasaan benci itu tidak akan hilang begitu saja. Tetapi setidaknya, ada sebuah titik terang di ujung jalan yang gelap ini. Aku tahu, meskipun jalannya berat dan penuh dengan rintangan, aku akan terus berusaha untuk menunjukkan siapa diriku, bukan sebagai ancaman bagi keluarganya, tetapi sebagai istri yang berjuang untuk kebahagiaan kami berdua. Hari-hari berlalu dengan sedikit perubahan, dan meskipun tidak ada jaminan bahwa ibu mertuaku akan sepenuhnya menerima aku merasa bahwa kami sudah mulai membuka jalan untuk sesuatu yang lebih baik, meskipun itu hanya langkah kecil. Keberadaanku yang awalnya dianggap tidak penting, kini mulai dihargai sedikit demi sedikit, dan aku tahu, untuk pertama kalinya, bahwa aku mungkin memiliki tempat di dalam keluarga ini. Kehidupan kami mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan, meskipun pelan-pelan. Farhan, suamiku, yang dulu memilih diam dan menghindari konfrontasi, kini mulai terbuka padaku. Ada perubahan dalam caranya berinteraksi denganku. Setiap percakapan kami, meskipun sederhana, terasa lebih dalam dan lebih berarti. Dia mulai lebih sering berbicara tentang perasaannya, dan aku merasa dihargai dengan cara yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Kami mulai berusaha membangun komunikasi yang lebih baik. Setiap malam, setelah seharian sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas masing-masing, kami meluangkan waktu untuk berbicara. Tidak hanya tentang pekerjaan atau masalah keluarga, tetapi juga tentang perasaan kami, tentang harapan dan ketakutan kami, tentang masa depan yang masih penuh ketidakpastian. Ada kehangatan dalam percakapan kami, kehangatan yang belum pernah ada sebelumnya. Walaupun hubungan kami belum sempurna, ada sedikit sinar harapan yang mulai muncul di tengah kegelapan. Aku mulai merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih ringan, meskipun kadang-kadang masih ada ketegangan yang terpendam, terutama saat berbicara tentang keluarganya. Farhan mulai mendukungku dengan lebih nyata, walaupun terkadang dia masih merasa canggung ketika berhadapan dengan ibunya. Tetapi aku bisa melihat perubahan dalam dirinya. Dia tidak lagi membiarkan aku menghadapi semua masalah sendirian. Ketika ibunya mulai berkata kasar atau merendahkan, Farhan lebih terbuka membela aku. Ada keberanian dalam dirinya yang belum pernah aku lihat sebelumnya. "Ini adalah rumah kita, Lily," katanya suatu malam, sambil menggenggam tanganku. "Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk ibuku, merendahkanmu lagi." Kata-katanya terasa seperti angin segar yang menenangkan hatiku. Aku tahu bahwa meskipun kami belum sepenuhnya bisa mengatasi semua masalah, setidaknya kami berdua sekarang berdiri bersama. Aku tidak lagi merasa sendirian dalam pernikahan ini. Namun, meskipun ada perubahan, aku juga sadar bahwa banyak tantangan yang masih harus kami hadapi. Hubungan kami masih rapuh, dan ibu mertuaku, meskipun sudah lebih lunak, masih ada di antara kami, menciptakan ketegangan yang terkadang sulit dihindari.
Setiap kali aku berada di rumah bersama mereka, aku bisa merasakan ada ketegangan di udara, sebuah kecanggungan yang sulit untuk diabaikan. Namun, aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang ketakutan itu. Aku belajar untuk lebih sabar. Aku belajar untuk tidak selalu menuntut Farhan melakukan hal-hal besar atau membuat keputusan besar yang bisa merubah keadaan seketika. Aku tahu bahwa membangun kembali hubungan kami, bukan hanya dengan Farhan tetapi juga dengan keluarganya, membutuhkan waktu. Dan waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Aku tidak bisa berharap semuanya berubah dalam semalam. Ada momen-momen kecil yang menguatkan hubungan kami. Misalnya, ketika Farhan bangun lebih pagi untuk membuatkan aku sarapan, atau ketika dia tiba-tiba mengingat hari ulang tahunku dan memberiku kejutan sederhana, sebuah hadiah kecil yang menyentuh hatiku. Semua itu menunjukkan bahwa dia mulai lebih memperhatikan aku, dan itu lebih berarti daripada kata-kata manis yang pernah dia ucapkan sebelumnya. Aku juga berusaha lebih sabar dengan ibu mertuaku. Walaupun terkadang ada perasaan sakit hati setiap kali dia mengingatkan tentang Vera atau berbicara dengan dingin padaku, aku tahu bahwa tidak ada jalan lain selain melangkah maju dengan hati yang lebih besar. Setiap kali ibu mertuaku mengatakan sesuatu yang menyakitkan, aku mencoba untuk tidak membalasnya dengan kata-kata yang tajam. Sebaliknya, aku berusaha untuk menunjukkan bahwa aku tidak datang untuk menggantikan siapapun. Bahwa aku ada di sini karena aku mencintai Farhan dan ingin hidup bersamanya. Hari-hari berjalan dengan ritme yang baru. Lebih tenang meskipun masih ada banyak hal yang harus diperbaiki. Meskipun tantangan besar masih ada, aku merasa bahwa kami mulai bisa menghadapinya bersama. Kami mulai menemukan kebersamaan di antara segala kesulitan yang ada. Aku tidak lagi merasa seperti bagian yang terbuang, dan Farhan tidak lagi merasa terjebak antara aku dan keluarganya. Ada sebuah pengertian yang perlahan tumbuh di antara kami, sebuah pengertian yang dibangun atas dasar kepercayaan dan usaha yang saling mendukung. Namun, meskipun aku merasa lebih diterima dalam pernikahanku, aku tahu bahwa perjalanan kami masih panjang. Banyak hal yang belum terungkap, banyak perasaan yang belum diselesaikan. Ketegangan dengan ibu mertuaku mungkin akan terus ada, dan mungkin aku harus belajar untuk lebih menerima kenyataan itu. Tapi aku merasa sedikit lebih kuat sekarang, sedikit lebih percaya diri. Aku tahu bahwa apa yang kami hadapi saat ini adalah ujian yang harus kami lewati, dan aku siap untuk melangkah maju bersama Farhan. Kita bisa, Lily, Farhan berkata suatu malam saat kami berdua duduk di teras, memandang bintang-bintang. Kita bisa melalui semuanya, asal kita bersama. Aku menatapnya dengan mata penuh harapan, merasa seolah segala beban yang dulu terasa begitu berat kini mulai terasa sedikit lebih ringan. Meskipun masa depan kami masih penuh dengan ketidakpastian, setidaknya kami berdua kini berusaha untuk berjalan bersama, menghadapinya satu langkah demi satu langkah. Ini adalah kehidupan baru yang aku mulai temui, bukan dengan cinta yang besar atau sempurna, tetapi dengan harapan dan usaha yang kami bangun bersama, perlahan, satu demi satu. Pernikahanku dengan Farhan dimulai dengan banyak keraguan dan ketidakpastian. Kami berdua terjebak dalam sebuah pernikahan yang lebih didorong oleh kewajiban daripada perasaan. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai berubah dalam hubungan kami. Kami mulai belajar untuk saling mendukung, meskipun jalan itu penuh liku. Tak bisa dipungkiri bahwa kami berdua harus mengatasi banyak hal, baik dari dalam diri kami maupun dari luar, terutama dengan keluarga yang begitu sulit menerima aku. Awalnya, aku merasa terasing, seolah-olah tidak ada tempat untukku di dalam keluarga suamiku. Ibu mertuaku, yang bahkan sempat memandangku dengan penuh kebencian, perlahan mulai membuka hati sedikit demi sedikit. Meski tak pernah secara terang-terangan mengungkapkan penerimaannya, aku bisa merasakan perubahan kecil dalam sikapnya. Tidak ada lagi sindiran tajam, tidak ada lagi kata-kata yang menusuk.
Ada jarak yang masih cukup besar antara aku dan dia. Namun ada semacam pengakuan bahwa aku memang bagian dari keluarga ini, bahkan jika itu hanya sedikit. Salah satu momen penting terjadi suatu sore, ketika kami semua berkumpul di ruang makan untuk makan malam bersama. Ada ketegangan yang masih terasa, terutama di antara aku dan ibu mertuaku, namun malam itu terasa berbeda. Aku sedang menyiapkan hidangan, dan ketika aku menyajikannya di meja, ibu mertuaku menatapku dengan tatapan yang tidak lagi penuh kebencian. Dia melihatku, bukan dengan cara merendahkan, tetapi dengan pandangan yang lebih lembut, meskipun tidak sepenuhnya hangat. "Lily," ujarnya dengan suara yang lebih tenang dari biasanya, "terima kasih untuk makan malamnya." Kata-katanya sederhana, namun aku bisa merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ucapan terima kasih biasa. Itu adalah pengakuan, meskipun tidak langsung, bahwa aku ada di sana untuk keluarganya, bahwa aku berusaha untuk menjadi bagian dari mereka. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya saat itu, tetapi kalimat itu mengalir dengan cara yang menunjukkan sedikit penerimaan, walaupun aku tahu itu masih memerlukan waktu. Farhan, yang duduk di sebelahku, mengulurkan tangannya untuk menggenggam tanganku, memberi isyarat bahwa dia tahu betapa pentingnya momen ini bagi kami berdua. Aku menatapnya, merasakan bahwa meskipun kami masih berjuang dengan banyak hal, ada satu hal yang pasti. Kami berdua tidak lagi terpisah oleh tembok ketidakpastian yang dulu begitu besar. Kami tidak lagi terjebak dalam kebisuan yang membuat kami merasa terasing. "Terima kasih juga, Ibu," kata Farhan, tersenyum padaku. "Makan malam ini luar biasa." Ucapan Farhan, yang penuh dengan pengakuan dan penghargaan, adalah langkah besar dalam hubungan kami. Selama ini, dia jarang sekali menyampaikan pujian atau apresiasi yang jelas, apalagi di depan ibunya. Namun malam itu, dia melakukannya tanpa ragu, tanpa perasaan canggung. Itu adalah perubahan besar yang tidak bisa aku abaikan. Mungkin, dengan sedikit keberanian dan dukungan, Farhan mulai merasa lebih yakin untuk mendukungku di hadapan keluarganya. Hari-hari setelah itu terasa lebih ringan, meskipun aku tahu kami masih harus berhadapan dengan tantangan besar. Ketegangan antara aku dan ibu mertuaku tidak sepenuhnya hilang, tetapi kami mulai menemukan ruang untuk saling menghargai. Kami tidak perlu menjadi teman dekat, tetapi setidaknya ada rasa saling menghormati yang mulai terjalin. Aku belajar untuk lebih sabar, untuk tidak terlalu berharap semuanya akan berubah dalam sekejap. Sementara ibu mertuaku juga mulai melihatku bukan sebagai musuh, tetapi sebagai seseorang yang berusaha menjadi bagian dari keluarga ini. Di sisi lain, hubungan kami dengan Farhan semakin kuat. Meskipun kami tidak memiliki banyak waktu untuk berbicara tentang hal-hal besar, ada kehangatan dalam kebersamaan kami. Kami mulai saling mendukung dengan cara yang lebih nyata. Setiap kali ada masalah atau ketegangan, kami berusaha untuk menghadapinya bersama, berdampingan. Farhan mulai lebih peduli, lebih terlibat dalam setiap hal yang terjadi di rumah, baik itu masalah kecil maupun besar. Kami mulai merencanakan masa depan dengan lebih baik, dengan lebih banyak harapan dan optimisme. Aku merasa jauh lebih diterima oleh Farhan, bahkan jika ibunya masih sulit menerima sepenuhnya. Kehidupan kami tidak lagi dibayangi oleh ketidakpastian, meskipun ada banyak hal yang masih perlu diperbaiki. Namun, kami kini lebih saling memahami, lebih mengerti satu sama lain. Farhan juga mulai menunjukkan bahwa dia peduli lebih dari sebelumnya. Suatu pagi, dia tiba-tiba membawa secangkir kopi untukku sebelum aku mulai beraktivitas, hanya dengan berkata, "Aku tahu kamu lelah. Ini buatmu." Itu adalah hal kecil, tetapi aku bisa merasakan perhatian yang tulus di baliknya. Tidak ada lagi rasa terasing atau ketidakpedulian yang dulu sering aku rasakan. Aku juga mulai merasa lebih tenang dalam menjalani hidup kami. Meskipun hubungan dengan ibu mertuaku masih jauh dari sempurna, aku tidak lagi merasa seperti orang asing di rumah ini.
Aku tahu bahwa proses ini akan membutuhkan waktu, tetapi aku siap untuk menunggu. Dengan setiap langkah yang kami ambil bersama, aku mulai merasa bahwa kami sedang membangun dasar yang lebih kuat untuk masa depan kami. Pada akhirnya, aku tidak lagi merasa bahwa aku hanya sekadar istri yang dijodohkan karena kewajiban keluarga. Aku merasa dihargai, meskipun tidak sepenuhnya diterima, dan aku mulai melihat bahwa meskipun pernikahan kami dimulai dengan banyak ketidakpastian, kami berdua, dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan kami, mulai menemukan jalan untuk saling mendukung dan membangun masa depan bersama.